khotbah saya hari ini berjudul I will be found faithful. Aku akan ditemukan setia. Saya review dulu 2 hal ini aja yang kita harus ingatkan terus gitu ya. Yang pertama, sebuah kenyataan bahwa Tuhan itu setia. Ini sebuah kenyataan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kesetiaan Tuhan untuk kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu setia. Di ayat 2 Timotius 2 ayat 13 berkata demikian. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tetap Allah yang setia. Di saat kita ini penuh sukacita, kita berdoa, kita banjiri tahta surga dengan pujian. Oh Tuhan kau baik, oh Tuhan kau setia. Tuhan setia, yes jelas. Tetapi di saat kita penuhi tahta surga dengan tangisan kita, dengan erangan kita, dengan perasaan kita yang bergejolak karena kita kehilangan orang yang dikasihi, sesungguhnya Tuhan tetap setia, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia Allah yang setia dan ini kenyataan yang enggak terbantahkan. Minggu lalu Pastor Erlangga berkata kepada kita, karena God's faithfulness, karena kesetiaan Tuhan, kita jadi punya harapan. Harapan bahwa apa yang kita alami sekarang ini bukan titik tapi koma. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada jemaat Tuhan di tempat ini yang hari ini mengalami goncangan dalam hidupnya, mengalami tekanan. Jangan menyerah. Ini belum titik, ini baru koma gitu ya. Ingat Tuhan itu setia. Tuhan itu setia, karena itu kita punya harapan. Amin. Amin. Yang kedua, Tuhan itu setia tapi cara dan timingnya itu tidak selalu sama loh dengan cara dan timing kita. Betul kan? Saya ada di sini di minggu pertama. Waktu itu yang khotbah adalah Pastor Stephen Ngui, dan khotbahnya adalah, ada yang ingat? Lazarus, betul ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi waktu itu Pastor Stephen Ngui ada di tempat ini berkhotbah tentang Lazarus. Nah Lazarus ini bagi yang belum tahu mungkin dia adalah seorang anak muda yang sakit di sebuah kota namanya Betania. Dia punya kakak Maria dan Marta, sering disebutkan di dalam Alkitab. Nah Maria dan Marta ini mengirim kabar kepada Tuhan saat Lazarus sakit dan dia bilang, Lazarus Tuhan yang kau kasih ini sedang sakit. Harapannya Maria Marta apa? Jelas ketika Tuhan mendengar kabar itu segeralah Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Sekarang ini loh begitu Tuhan dengar langsung pek semua go to Betania. Sembuhkan Lazarus. Dan Lazarus pasti sembuh, Maria dan Marta percaya. Dan kami sekeluarga menjadi lebih percaya sama Tuhan, menjadi sukacita, ya kan? Itu harapannya Maria dan Marta. Dengan cara dan timing dan harapan mereka itu ya gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kita punya cara dan timing yang berbeda. Apa yang terjadi masih ingat? Tuhan sengaja menunda 2 hari sebelum dia akhirnya datang ke Betania itu. Dan karena dia tunda 2 hari, ceritanya bukan lagi Tuhan menyembuhkan orang sakit loh, tetapi Tuhan membangkitkan orang mati. Bukan cuma satu keluarga lebih bersukacita, lebih percaya, tapi dikatakan dalam Alkitab di kitab Yohanes, bisa dilihat nanti, dikatakan banyak orang yang melawat keluarga ini saat itu menjadi percaya akan Tuhan. Cara dan timingnya Tuhan ini tidak terpikirkan oleh kita ya. Kalau ada yang sakit kita pasti mikirkan Tuhan sembuhkan orang ini. Bukan bangkitkan. Kita selalu mikir Tuhan sembuhkan. Saat ini juga ketika aku berdoa sembuhkan. Tapi Tuhan punya cara dan timing yang berbeda. Dan selalu lebih baik Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau kita percaya pada kenyataan yang pertama tadi bahwa Tuhan itu setia, tentunya kita percaya bahwa cara dan timingnya, walaupun kita tidak mengerti. Kita mungkin tidak mengerti kenapa cara dan timingnya kok kayak gini ya. Tapi kalau kita percaya Tuhan itu Allah yang setia, kita pasti juga percaya kok bahwa cara dan timing Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Ayatnya di Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Karena dia Tuhan, jalannya, timingnya enggak terselami, ya kan? Saya ini sering heran kalau lihat film Marvel ya. Superhero ini kita nih lihatnya Kapten Amerika kok tiba-tiba nyambungnya ke yang lain gitu ya. Kita ini pikirnya kepingin lihatnya ini tentang Black Widow tapi kok bisa nyambungnya ke Kapten Marvel. Pikiran yang nulis ini loh enggak terpahami oleh saya. Apalagi Tuhan kita. Tuhan kita ini punya cara dan timing
yang berbeda dengan jalan dan pikiran kita, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu kasih yang terbaik. Amin. Nah, karena Tuhan itu Allah yang setia, maka Tuhan itu mengharapkan dan mencari loh kesetiaan dari kita. Ayatnya kita mau baca sama-sama hari ini adalah ayat kita, Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya. Dalam versi ISV, bahasa Inggris, many claim, I'm a loyal person, but who can find someone who truly is? Terjemahan bebas, banyak orang mengaku, aku ini loh setia. Aku ini setia. Tetapi dilanjutkan ya, siapa yang benar-benar setia? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, lihat enggak kontradiksinya? Banyak yang mengaku setia, tapi kenapa tidak diketemukan ya? Sebagai contoh, kalau Pastor Lukas di sini sampaikan, jemaat GMS Surabaya di tempat ini itu suka melayani, amin ya gitu kata Kak Suki. Tapi tiap minggu selalu kekurangan pelayan Tuhan misalnya. Minggu ini kekurangan pelayan Tuhan. Oh ya udah mungkin tanggal merah ya. Oke, minggu depan kita lihat lagi. Kurang lagi pelayan Tuhannya. Ya, terus minggu depannya lagi. Oh mungkin karena gempa ya masih takut seminggu 2 minggu gitu. Kurang lagi. Oh libur anak sekolah mungkin ya. Oke, seminggu lagi gitu. Gitu terus loh selama 3 bulan 6 bulan. Pertanyaannya, apa Anda percaya kalau Pastor Lukas sampaikan, jemaat sini loh suka melayani? Percaya? Enggak kan ya? Nah, sama dengan ayat ini. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Dalam terjemahan lain tuh loyal. Loyal itu juga setia. Ngaku-ngaku setia. Tapi kenapa ya sulit sekali diketemukan Tuhan orang yang setia? Saya curiga Bapak Ibu jemaat Tuhan, beda ukuran kesetiaannya. Ngukurnya kesetiaan ini lain. Kita ngukurnya pakai A, satu ngukurnya pakai B. Ya enggak ketemu. Ya, atau kita kurang ngukur. Tuhan tuh pengen standarnya sampai 5, kita baru 1. Ya enggak ketemu juga, ya kan? Nah, hari ini kita mau belajar ya, apa ukuran kesetiaan. Saya bahas 3 aja. Nanti Bapak Ibu jemaat Tuhan kalau pulang nemu yang keempat, kelima, ayo sharing ya. Supaya kita ini semakin kaya gitu. Karena saya percaya Tuhan tuh bisa bicara loh sama kita satu persatu. Saya bahas 3 dulu supaya kita ini punya gambaran, kita bisa evaluasi diri. Ukuran kesetiaan. Yang pertama adalah ukuran paling mudah untuk mengukur kesetiaan. Itu waktu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau baca satu ayat Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. 2 ayat nih ya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, kecil ya, kecil. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Judul perikopnya kalau Bapak Ibu baca nanti doa minta perlindungan di masa tua. Penulis dari masa kecil mengiring Tuhan sampai menjadi tua dan memutih rambutnya. Jelas ada tahun-tahun di sana, ada waktu yang dihabiskan. Kita lanjut ke cerita selanjutnya tentang Kaleb, belajar dari Kaleb. Jadi Kaleb ini adalah salah satu dari 12 pengintai yang memang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan sewaktu itu. 10 lainnya kembali mengatakan kebenaran tapi dengan spirit yang merusak, meruntuhkan. Ada orang yang ngomong kenyataan betul, tapi spiritnya itu merusak. Spiritnya itu membuat orang, mengecilkan semangatnya orang, buat orang tidak percaya akan janji Tuhan. Tapi 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, tetap mengatakan fakta ya, karena fakta itu tetap harus diberitakan gitu, nggak boleh ditutupi. Tapi dengan semangat membangun. Semangat yang membuat kita ini menjadi lebih percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat Kaleb di Yosua 14, ayat 7, terus kemudian kita mau lanjut ayat 10 berkata demikian. Aku, Kaleb maksudnya berumur 40 tahun, katakan 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Lompat ke ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kaleb
kurang lebih setidak-tidaknya 45 tahun mengiring Tuhan, bahkan lebih. Jadi memang ada ukuran waktu yang kita paling mudah kita bisa ukur yaitu waktu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berapa lama kita mengiring Tuhan saat ini? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mungkin? Selamat. Paling enggak sampai hari ini kita lolos satu ini. Oke? Tapi sampai hari ini masih ada waktu sampai nanti kita dipanggil pulang atau sampai Tuhan datang. Ya kan? Pastikan tetap setia ya sampai saat itu. Tetap setia mengiring Tuhan. 30, 40 sampai Tuhan datang atau Tuhan panggil kita pulang. Pastikan kita memenuhi unsur waktu ini. Amin. Amin. Tapi apakah unsur waktu saja ya kurang lebih ukuran kesetiaan Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kira-kira nih saya mau tanya bagi yang sudah menikah di tempat ini. Kalau salah satu pasangan ini tetap dalam pernikahan ya, tetap dalam pernikahan. Bahkan ada pasangan yang sampai salah satu dipanggil pulang pun tidak bercerai. Tetapi dalam pernikahan ini, dalam ikatan pernikahan ini terjadi perselingkuhan. Ini misalnya gitu. Terjadi perselingkuhan. Mentally, physically perselingkuhan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Enggak cerai sih, terus. Kalau orang tanya, berapa lama Pak menikah? Oh sudah 40 tahun gitu ya. Berapa lama Bu menikah? Oh 35 tahun gitu. Tetapi dalam hubungan ikat pernikahan ini, ikat janji pernikahan ini, ternyata terjadi perselingkuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah saya mau tanya, jawab dengan jujur ya. Apakah kita memandang orang ini adalah orang yang setia? Siapa yang bilang setia? Gak ada ya. Semua orang pasti bilang, orang ini walaupun menikah 40 tahun, 50 tahun, waktu itu, wow kita pikir ya, wow menikah 50 tahun kita kasih aplaus. Tapi ternyata kalau kita lihat dalamnya, perselingkuhan demi perselingkuhan, kita tahu orang ini gak bisa dikatakan orang setia. Jadi apa ukuran kesetiaan? Ukuran kesetiaan yang kedua adalah kita harus dapat dipercaya dalam karakter dan kemampuan. Trustworthy and reliable, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ayatnya masih di Amsal 20 ayat 6 tadi, dalam versi NLT mengatakan, many will say they are loyal friends, but who can find one is truly reliable. Reliable itu artinya bisa diandalkan. Berean Standard Bible mengatakan, many a man proclaims his loving devotion, but who can find a trustworthy man. Orang yang bisa dipercaya dalam karakter dan kemampuan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setia, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Itu selalu tentang 2 hal, karakter dan kemampuan. Contohnya, kita punya staf nih ya di kantor, staf finance lah ya, anggap aja staf finance. Jago, laporan rugi raba bisa, bikin laporan keuangan juga pinter, rapi, pajak-pajakan oke. Tapi kalau dia enggak setia, kita curiga terus ya sama dia ya. Pasti kita juga enggak mau memasrahkan hal-hal kecil pun ya kita enggan, besar pun apalagi. Karena karakternya tidak setia. Tapi kalau kebalikannya Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia bisa dipercaya banget. Orangnya tuh jujur banget gitu. Bahkan uang 500 rupiah aja dia tulis gitu ya. Terus dia kembalikan, Pak tadi ngasih kita uang makan lebih 500 gitu. Jujur, baik hati, suka tersenyum gitu ya misalnya ya. Ramah, karakternya pokoknya top. Tapi secara kemampuan ya, kita ini kan hire dia sebagai staff finance, staff keuangan kantor. Secara kemampuan, bikin laporan keuangan, salah. Terus kita minta dia untuk transfer gaji misalnya, ya dia jujur sih, dia jujur. Tapi nulis BCA akunnya aja atau bank-bank lainnya itu salah. Yang BCA ditulis mandiri, pakai slipnya mandiri, yang mandiri pakai slipnya BCA. Gaji orang pertama dikasih ke gaji orang kedua dikasih ke orang keempat. Akhirnya kita jadi susah kan ya, kena orang kayak gitu ya.
Sulit. Jadi bisa dipercaya, bisa diandalkan, itu selalu bicara tentang karakter dan kemampuan. Karakternya oke, bagus, tapi kemampuannya tidak mumpuni untuk pekerjaannya. Akhirnya dia akan jadi beban dalam hidup kita. Kita jadi bingung ngeluarin uang lagi untuk rekrut orang kedua, untuk mengerjakan pekerjaan dia. Dan kalau kita secara finansial tidak kuat, kita jadi mikirkan, kalau aku hire orang yang kedua, ngapain aku nih hire orang yang pertama ini? Walaupun orangnya jujur banget, tapi selalu salah gitu, merepotkan. Kita mesti kasih penjelasan sama pengerja kita yang salah transfer tadi. Yang kebanyakan dia ngucap syukur, terima kasih Pak, saya dapat kenaikan Pak, bulan ini terima kasih gitu ya. Kitanya bingung. Yang kurang ngomel. Saya kok kurang Pak bulan ini Pak, kenapa? Sudah mulai bingung cari pekerjaan lain. Nah kita yang jadi bingung ya kan. Orang yang gak bisa diandalkan baik dalam hal karakter maupun dalam hal kemampuan itu merepotkan dan jadi beban Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan kalau dia misalnya nih tipe orang yang setia ya, dia bilang dia punya nasar seumur hidup aku mau kerja sama Bapak. Kita yang bilang cilaka ya enggak? Pak pokoknya aku nih mau setia Pak, aku dengar khotbah kalau aku harus setia, aku mau setia sampai Tuhan datang, aku mau di tempat ini, aku mau bekerja bersama dengan Bapak, mari kita bangun kerjaan ini sama-sama. Tapi salah terus Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, salah terus. Orang ini enggak akan jadi berkat buat kita gitu ya. Karena itu masuk di akal enggak Bapak Ibu? Kalau kita mengatakan kita ini anak Tuhan, kita ini mau bekerja untuk Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk hidup kita, untuk kemuliaan Tuhan, kita harus yakinkan diri kita bahwa kita ini kedapatan, bisa dipercaya, bisa diandalkan dalam karakter dan juga dalam kemampuan. Nah ada banyak ini ya, ada banyak contoh-contohnya, tapi saya mau share 2 aja yang Tuhan taruh di hati saya. Yang pertama, bisa dipercaya, trustworthy and reliable dalam karakter dan kemampuan itu bicara tentang bisa dipegang perkataan atau janjinya. Sederhana ya, bisa dipegang perkataan atau janjinya. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengasihi orang yang kelihatan, mustahil kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sama juga dengan ini, kita tidak bisa mengatakan Tuhan aku mau pegang janjimu, aku mau setia dan aku mau setia sampai akhirnya. Kalau kita sama sesama kita nih loh sering meleset janji nih. Janji sama anak meleset, janji sama teman kerja meleset gitu ya. Janji dalam pernikahan sering miss karena kita sering kali tergoda gitu ya oleh yang lain. Janji kerja mungkin ya, kita tahun lalu mungkin kita buat perjanjian kerja. Ternyata tahun ini kita ketemu dengan orang lain yang bisa memberikan kita keuntungan lebih banyak. Apakah kita ini punya pandangan, aduh aku tak bikin 2 perjanjian aja lah gitu. Padahal jelas-jelas di perjanjian yang pertama dikatakan enggak bisa, cuma bisa dengan supplier A ini. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita enggak bisa menjadi orang yang bisa dipercaya kalau perkataan kita, janji kita itu seringkali meleset terhadap manusia apalagi kepada Tuhan gitu ya. Kalau sama yang kelihatan aja sama suami atau istri kita banyak miss-nya, apalagi sama Tuhan yang enggak kelihatan. Jadi perhatikan Bapak Ibu jemaat Tuhan, perhatikan dengan sungguh bagaimana kita itu hidup. Pegang janji kita. Janji kecil, janji besar, ayo dipegang gitu ya. Dengan demikian, kalau Tuhan lihat, oh orang ini bisa dipercaya ya dengan hal-hal kecil. Janji sama anak nih loh, malam ini papa enggak kemana-mana kok. Papa mau di rumah temani kamu gitu ya. Kalau kita setia sama janji kecil seperti ini, pasti kita juga bisa dipercaya dengan hal-hal lain yang lebih besar. Amin. Yang kedua, dapat dipercaya, trustworthy and reliable dalam karakter dan kemampuan bicara dengan mengembangkan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Nah apa hubungannya ya Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, oke. Karena kesetiaan Tuhan, Tuhan itu memberikan kita minimal 1 talenta. Siapa yang percaya?
Amin ya, Tuhan tuh kasih minimal 1 talenta. Nah, hidup kita dengan semua bakat, minat, semua hal yang dihasilkan dari hidup kita itu semua harus dilakukan, diolah demikian rupa untuk kemuliaan Tuhan, menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Nah, untuk itu ketika Tuhan berikan talenta buat kita harus kembangkan dong. Jangan disimpan. Dikembangkan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya di CG ini punya teman CG gitu ya. Seorang CC, taci gitu. Dia suaranya itu fales. Jadi kalau tugas PAW dia bilang, aduh jangan saya dong. Yang dia nggak tahu teman-teman yang lain juga bilang, jangan dia dong Tuhan gitu ya, jangan dia gitu. Karena kalau nembak nada nggak tepat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan akhirnya kita yang berusaha tepak gitu kadang-kadang kan kita juga mengsle ya kadang-kadang ya. Jadi ngaco maksudnya nyanyinya di CG itu gitu. Tapi CC ini pinter masak gitu ya. Ketika ada jiwa baru datang, apalagi orang yang fresh, enggak kenal lagu-lagu gereja, dia enggak nyambung sama PAW-nya, dia enggak nyambung sama firman Tuhannya, enggak terlalu nyambung. Nyambungnya sama makanannya, ya kan? Nyambungnya sama makanannya. Justru jiwa baru ini yang diem terus gitu ya. Ternyata nyambung soal makanan, apalagi kalau sama-sama suka masak. Bisa panjang lama menemukan sahabat sejati melalui masakan ya. Nah itu bakat orang itu lain-lain Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita harus kembangkan bakat kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah contoh lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suka nyanyi. Suka nyanyi dan bisa nyanyi ya, mohon maaf saya ini kok kurang lengkap tadi ya. Suka nyanyi dan bisa nyanyi, jangan cuma suka nyanyi tapi mungkin nembak nadanya enggak tepat seperti teman CG saya tadi gitu ya. Suka nyanyi dan bisa nyanyi. Atau main musik walaupun cuma gitar. Bisa dimulai dengan sederhana di CG. Nyanyi gitu ya. Kalau ditugasi tolong ya pimpin pujian hari ini ya jangan bilang enggak. Mulai belajar. 1 lagu, 2 lagu, pakai gitar gitu ya. Pakai gitar. Nah kalau sudah lebih jago lagi, kenapa enggak daftar di Servolution gitu ya. Worship ministry gitu. Nah tapi ternyata kalau selama menunggu itu worship ministry ini belum buka misalnya kayak gitu karena masih pelatihan dan lain sebagainya. Kamu bisa nyanyi, Bapak Ibu jemaat Tuhan ini bisa nyanyi. Di CG sudah semua orang mengakui wah bisa nyanyi nih ya. Ya naik lagi dong pelayanan yang lain gitu ya. Contohnya apa? Pelayanan baptisan. Di baptisan itu kita selalu perlu orang yang bisa nyanyi. Karena sambil dibaptis ada yang nyanyi. Ya kan? Apapun Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan kubur talenta kita, mulai latih kecil satu demi satu jalan gitu ya. Jangan aku pokoknya harus pelayanan di mimbar ini. Kalau enggak di mimbar ini aku enggak mau. Terus terang ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau belum pernah langsung tiba-tiba di sini sebagus apapun biasanya kacau ya. Jadi ayolah mulai dari hal yang kecil di CG, di ministry, di pelayanan-pelayanan yang bukan pelayanan panggung dulu. Ayo layani Tuhan, kembangkan talenta sampai kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Kenapa? Karena kita setia sama satu hal kecil tadi. Aku punya suara seperti ini, aku bisa nyanyi. Teman-teman kalau lihat aku nyanyi kok kayaknya katanya aku bisa gitu ya. Ya setialah dengan itu. Bisa masak, ayo setialah dengan talenta masakmu dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan kabar baiknya dalam kita mengembangkan talenta, usia bukan masalah. Ya. Terus Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di sini yang mungkin merasa berusia senior, jangan menyerah gitu ya. Terus kembangkan talenta. Karena di luar sana kita mengenal istilah tua-tua keladi. Tambah tua, tambah jadi. Jadi apanya Bapak Ibu jemaat Tuhan? Jadi ngaconya, ya kan? Kita kalau di kantor kita panggilnya bukan tua-tua keladi ya, kita ada yang kita sebut bocah tua nakal gitu. Karena tambah tua, kok tambah nakal gitu ya. Nah, jadi kalau dunia mengenal istilah tua-tua keladi, bocah tua nakal, seharusnya tambah tua dia tambah nakal. Yang di sini anak-anak Tuhan tambah tua tambah
tambah kudus, tambah setia, masih berapi-api mengiring Tuhan. Seperti Kaleb tadi loh Bapak Ibu Jemaat Tuhan, 85 tahun loh. 85 tahun. Bahkan mungkin cuman tadi kalau Kaleb 85 ya, saya baru baca ayat ini, saya baru sadar dia pertama kali diberikan tugas penting itu umur 40. Umur 40 itu bagi banyak kita terus terang sudah terasa tua ya. Sudah kayak waduh aku ini umur 40 ya, Tuhan mau apa ya. Tapi ternyata Kaleb menerima tugas yang penting di saat usianya 40 tahun. Dan dia dengan itu, dia terus memasuki perang demi perang bersama dengan Tuhan. Dan sampai umur 85 tahun dikatakan kekuatannya tidak bertambah luntur Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Nah saya rasa di sini secara logika ada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berusia 70 ke atas merasa kekuatannya tambah luntur. Enggak apa-apa, kekuatan fisik boleh tambah luntur ya. Tapi kekuatan rohani kita harus semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kita bisa berdoa, kita punya ibadah khusus di gereja ini namanya GAC. Kita bisa ajak tuh teman-teman kita bocah tua nakal tadi itu ya, tua-tua keladi itu kita bisa ajak ke GAC. Sama-sama, karena itu bagian Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian yang berusia senior di tempat ini. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mungkin kalau disuruh worship ministry di sini, lompat-lompat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu merasa, wah sudah bukan umurku ya, sampai lututku cuklek lak soro ya. Mungkin merasa gitu ya, mungkin gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga punya platform loh di GAC. Nah saya sampaikan ini bukan buat menghina ya, maaf. Saya nanti pun, ini firman Tuhan, ini pertama-tama ini untuk saya. Saya percaya saya pun akan sampai ke usia itu. Tapi saya berkomitmen hari ini dan mau terus berkomitmen bahwa sampai umur berapapun biar Tuhan pakai aku. Mungkin ibadah di next gen kita enggak bisa lagi. Tapi saya bisa mengambil porsi saya bersama Tuhan, saya mau lakukan bagian saya karena di luar sana banyak orang-orang senior yang dipanggil tua-tua keladi tadi, tidak jadi berkat bagi sekelilingnya. Orang-orang itu seumur dengan saya nantinya. Dan saya mau jadi berkat buat mereka ini. Itu bagian saya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kasih tahu anak cucu, mungkin kalau kita muda sekarang ya, kita umur 20 tahunan mungkin di tempat ini, kita sulit ya kasih tahu teman kita sendiri umur 20 tahunan. Tapi ketika ada koko cece umur 40, 45 tahun, kasih tahu mereka, kok mereka ini bisa ikut ya, bisa nurut gitu ya. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kembangkan talenta kita jadi berkat di berapapun usia kita. Tidak ada kata I'm too old for this, tidak ada Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tidak ada kata I'm too young for this. Kalau di tempat ini cuman ada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang bisa lakukan buat kemuliaan nama Tuhan. Jangan bilang, oh itu Pastor Lukas, itu Pastor Robert di GAC, bukan aku. Yang ada itu loh cuman saya dan Anda. Jadi lakukan bagian kita. Kembangkan terus talenta sampai Tuhan panggil pulang. Ini tugas Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ini tugas kita. Sekarang kita umur berapa? 20? Ya lakukan bagian kita di umur 20-an. 30 lakukan bagian di umur 30-an. 40, 50, 60, 70. Kenali batasan kita tapi lakukan bagian kita. Karena itu tempat kita. Kembangkan terus, kita harus terus mengembangkan diri supaya kita dapat dipercaya, trustworthy and reliable dalam karakter dan kemampuan. Semakin senior kita dalam pelayanan, dalam pengalaman maupun usia, kita harus semakin dapat diandalkan. Dan saya bersyukur Pastor Yusuf, gembala senior kita, menunjukkan karakter yang demikian rupa ya. Beliau semakin lanjut usia, kita semakin lihat, semakin dapat diandalkan hikmatnya. Kita pun sering gitu ya ke beliau untuk minta pendapat. Sungguh berbuahlah Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Di usiamu sekarang, di bagianmu sekarang, apa yang kau bisa kembangkan. Saya mengenal seorang cece-cece berumur 40 hampir 50 tahun yang mengambil sekolah masak pertamanya tahun ini. Kenapa? Karena dia merasa selama ini dia punya talenta di area situ, tapi karena kesibukan, karena anak dan lain sebagainya enggak sempat ngambil pendidikan lebih jauh. Tapi sekarang ketika anak mulai lebih besar, dia bilang aku mau kembangkan terus talenta ini. Dan dia masuk sekolah masak, kursus masak.
di usia hampir 50 tahun. Di saat sebagian dari kita, teman-teman kita ya, mungkin merasa I'm too old for this. Tapi Cece ini terus gitu ya. Karena dia terus mau mengembangkan talentanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini kita punya prinsip saling honoring. Kita semua punya bagian masing-masing. Jadi marilah saling dorong ya, saling dorong. Saling mengembangkan diri, dorong terus. Untuk kita mengembangkan talenta, menjadi orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan dalam karakter dan kemampuan. Sampai Tuhan panggil kita. Amin. Nah yang ketiga, Anda masih bersama dengan saya? Nangkap kira-kira? Nangkap, puji Tuhan. Yang ketiga, menurut arti katanya faithful atau setia, menurut Britannica Dictionary, ini yang saya ambil tapi kurang lebih hampir semua seperti ini, adalah mempunyai dan menunjukkan, setia itu mempunyai dan menunjukkan dukungan atau loyalitas yang sejati dan terus menerus. Saya akan kasih contoh ya, di dunia ini kita mengenali banyak yang namanya fans club gitu. Jadi kelompok penggemar ini banyak jumlahnya, mereka suka satu orang tertentu, biasanya selebritis atau satu klub olahraga tertentu. Nah saya punya beberapa gambarnya cuma sekedar untuk menunjukkan kita aja. Yang pertama saya punya ARMY. ARMY ini adalah klub penggemar boyband Korea BTS. Ya, oke, ARMY namanya. Kenapa namanya ARMY saya juga kurang ngerti gitu ya. Tapi namanya itu ARMY gitu. Dan jumlahnya bukan cuma di Korea, Bapak Ibu jemaat Tuhan, di seluruh dunia ada ribuan, puluhan ribu ARMY. Bukan arminya Tuhan ya ini ya, tapi ini arminya BTS gitu. Siap membela BTS kemanapun mereka pergi, gitu ya. Terus kita punya Swifties. Swifties ini adalah kelompok penggemar Taylor Swift yang kemarin barusan konser di Singapura. Ketika dia konser di Singapura, sungguhan Singapura diberkati oleh kehadiran Taylor Swift karena semua hotel, semua transportasi, makanan, semua area itu diuntungkan karena kehadiran satu artis ini Taylor Swift dan ribuan Swifties-nya ini. Kita punya penggemar dari klub olahraga namanya Milanisti, penggemarnya AC Milan, ya Milanisti ini ya banyak juga. Kita juga punya Romanisti, penggemarnya AS Roma. Dan yang paling terkenal tentu saja penggemar dari bonek, klub persebaya kesayangan kita semua ya, amin ya. Mereka ini ribuan penggemar ini ya siap loh membela idolanya kemanapun mereka ada loh, siap mendukung. Jadi support system nomor satu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Setia dan loyal, sejati, terus menerus berarti, saya kasih dua juga. Yang pertama memutuskan tidak pernah menduakan Tuhan dalam segala kondisi. Tidak juga untuk harta, tahta, wanita, pria ya. Karena sering loh Bapak Ibu jemaat Tuhan kita dapati bahwa kita akan disuruh memilih. Kamu mau tetap ikut Tuhan dengan catatan akan sulit mendapatkan promosi kenaikan pangkat, atau kamu milih agama lain, tapi dipastikan cepat gitu ya pangkatnya naik. Demikian juga yang menanti pasangan hidup, mikirnya akhirnya aku dapat pasangan hidup yang rupawan dan berkepribadian, tapi agamanya lain, gitu ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan pastikan hari ini kita tidak pernah menduakan Tuhan untuk apapun juga. Sekali Yesus tetap. Sekali lagi ya, sekali Yesus tetap, ya sekali Yesus tetap Yesus, no matter what. Nah yang kedua, setia dan loyal itu berarti menunjukkan karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, penampilan. Nah saya mau kasih contoh Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya enggak sebutkan namanya, tapi seandainya kita di Surabaya ini ya, kemudian ada klub penggemar, mendekat gitu ya, mereka rombongan. Dari atributnya kita tahu nih, atribut mana gitu ya. Dari erangan motornya kita tahu, dari dentuman drumnya gitu ya. Kita tahu, waduh gawat ini. Nah, image kita seringkali apa? Takut kan? Ya kalau bisa aku enggak deket-deket sama yang kelompok ini gitu. Kalau bisa aku jauh-jauh aja tuh mereka yang jauh. Kita lebih baik nunggu sampai mereka pergi dulu baru kita jalan terus. Kenapa? Karena kita takut mereka berbuat anarkis. Apalagi kalau timnya kalah, tambah takut kita. Apalagi kalau ternyata kalahnya dengan klub dari kota lain yang nopolnya sama dengan nopol kita.
Iya kan? Takut kan kita? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini ketika kita mengatakan kita mempunyai loyalitas dan dukungan yang terus-menerus dan sejati kepada Tuhan kita, bagaimana kita mempresentasikan diri kita? Apakah bahasa kita santun? Atau kita dikenal orang sebagai orang yang garang, suka marah-marah? Ataukah kita dikenal sebagai orang yang bijaksana, lembut kata, tegas? Gak ada yang salah, tapi kita pastikan kita ini punya karakter yang sungguh-sungguh mencerminkan Kristus. Demikian juga kalau kita berpakaian, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan komplain ya kalau ditegur orang soal pakaian. Karena memang Alkitab mengatakan hanya Tuhan yang lihat hati, manusia lihat apa? Rupa, manusia lihat rupa. Jadi jangan gampang-gampang marah kalau orang kritik penampilan kita. Evaluasi diri. Apa kita terlalu terbuka, gaya berpakaian kita terlalu ekstrim, tidak cocok dengan kondisi saat itu? Mari kita evaluasi diri. Dan sebagai gereja Tuhan, bagaimana kita dikenal? Sebagai jemaat GMS Surabaya, bagaimana kita dikenal? Sebagai jemaat CG, gimana kita dikenal? Apakah kalau kita mendekat, orang lain justru merasa jauh deket-deket sama itu jemaat GMS Surabaya? Nanti kita dipaksa-paksa. Atau mungkin kita punya apa, image apa yang melekat. Jangan deket-deket ya sama orang-orang CG itu. Nanti kita dianggap sesat semua, misalnya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita perhatikan ya. Penampilan, perkataan, aktivitas sehari-hari kita secara pribadi maupun kelompok. C.S. Lewis, teolog Kristen dan penulis dari buku The Chronicle of Narnia berkata demikian, "Don't shine so that others can see you. Shine so that through you others can see him." Jangan bersinar hanya untuk menunjukkan dirimu, tetapi bersinarlah sehingga orang lain bisa melihatnya melalui kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, izinkan saya mereview apa yang telah saya sampaikan tadi. Tuhan mencari orang yang setia, namun banyak orang gagal disebut setia karena punya ukuran mereka sendiri. 3 ukuran kesetiaan tadi, mari kita pakai untuk evaluasi diri. Yang pertama, waktu. Setia sama Tuhan sampai Tuhan panggil kita pulang. Terus berjalan mengikut Tuhan. Ada yang Kristen dari lahir, good. Tapi pastikan sampai akhir tetap mengiringi Tuhan. Ada yang Kristen barusan minggu kemarin, good. Pastikan sampai akhir, setia mengiringi Tuhan. Yang kedua, waktu saja enggak cukup. Pastikan kita bisa dipercaya, bisa diandalkan. Dalam karakter dan kemampuan, enggak boleh ada yang timpang, karakter dan kemampuan. Bagaimana kita memegang janji dan komitmen kita kepada Tuhan dan kepada manusia. Bagaimana kita mengembangkan talenta untuk kemuliaan Tuhan, untuk menghasilkan buah-buah yang manis bagi kerajaan surga. Dan yang ketiga, bagaimana kita menunjukkan loyalitas yang sejati dan terus menerus dengan kita memutuskan tidak menduakan Tuhan dalam segala situasi kondisi. Dan menunjukkan karakter Kristus, jadi kesaksian yang baik dimanapun kita berada. Anda mau?